Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Kalisarini dari program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya ke depannya. Yang pertama ada pengertian kue mochi. Kue mochi berasal dari Jepang, yaitu motsu, yaitu kue yang berbentuk bulat yang terbuat dari beras ketan dan biasanya memiliki adonan yang sangat lembut dan pastinya lumer. Kue mochi mempunyai tekstur yang kenyal dan manis. Kue mochi salah satu produk pangan tradisional Jepang yang termasuk ke dalam jajanan pasar semi basah dan telah dikenal dan beredar sejak lama. Kue ini tidak hanya disukai oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun menyukai kue ini. Pada saat ini, kue mochi merupakan makanan yang populer di Indonesia. Produk ini juga memiliki kelebihan dengan rasanya gurih dan manis, dan serta bahan yang digunakan mudah didapatkan. Pada zaman modern ini, kue mochi dapat dikreasikan dengan bahan tambahan pada isian kue mochi, sehingga dapat menambah nilai gizi pada kue mochi. Kedua, tujuan bisnis saya yaitu memperkenalkan produk dan mempertahankan kualitas produk kue mochi dan memberikan cita rasa kue mochi yang fleksibel dan sesuai selera masyarakat, serta memberikan rasa kue mochi yang alami tanpa bahan pengawet. Hal ini supaya meningkatkan suatu kepuasan pada pelanggan. Ketiga, organisasi bisnis saya. Terdapat bentuk bisnis saya, yaitu badan usaha perseorangan, yang kepemilikannya dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Karakteristik dari badan usaha saya sendiri, yaitu membutuhkan modal kecil, tenaga kerja yang sedikit, keanekaragaman produk dan jasa yang dihasilkan terbatas, dan penggunaannya teknologi yang masih sederhana. Keuntungan badan usaha saya sendiri adalah mudah mendirikannya, keuntungan menjadi milik sendiri, dan tidak diperkenalkan pajak berganda. Nah, sedangkan resikonya kerugian ditanggung sendiri, memiliki sumber daya keuangan yang terbatas, sulit dikelola, serta keuntungan dan pertumbuhan bisnis yang terbatas. Yang keempat, lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan internal. Di dalamnya yaitu ada yang pertama sumber daya manusia. Terdapat manusia atau elemen manajemen yang paling penting dalam mencapai dalam tujuan bisnis saya, yaitu 10 orang produksi, 1 orang marketing, 1 orang keuangan. Yang kedua ada modal. Pada modal bisnis saya tentunya berasal dari orang tua. Oleh karena itu, modal tersebut sebagai faktor penting dalam mencapai sebuah tujuan. Untuk mengalokasikan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil lainnya yang akan dicapai dan uang tersebut misalnya untuk menggaji karyawan saya. Yang ketiga ada mesin dan peralatan yang dipakai memproduksi kue mochi. Yang pertama ada mesin pembuatan tepung dan mesin penghancur kacang. Yang kedua, ada peralatan, tentunya panci, wadah, centong, kompor gas 2 tungku sebanyak 2, dan tabung gas sebanyak 2 buah tabung gas. Yang keempat, ada teknologi yang digunakan untuk mendukung bisnis saya, yaitu tentunya menggunakan media sosial. Hal ini salah satunya sebagai teknologi yang sangat populer di zaman sekarang. Yang kedua ada lingkungan eksternal mikro pada bisnis saya. Yang pertama ada pemasok, yaitu perorangan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan pada perusahaan kami sebagai bahan baku produksi. Yang kedua ada konsumen, yaitu tentunya seseorang yang pastinya membeli produk dari perusahaan saya. Dan yang ketiga ada lingkungan eksternal mikro. Yang pertama terdapat lingkungan ekonomi. Adanya lingkungan ekonomi pada saat ini menimbulkan peningkatan, di mana perekonomian yang sedang berkembang sehingga daya beli masyarakat juga meningkat membeli produk saya. Kedua, ada lingkungan teknologi. Pastinya adanya lingkungan teknologi pada zaman sekarang di mana teknologi semakin canggih. Hal tersebut pastinya akan membantu pada bisnis saya sebagai alat untuk menawarkan produk yang lebih baik dan mendapatkan konsumen yang lebih banyak. 5. Globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Terdapat dorongan pasar. Pada kue mochi ini, tentunya kue yang berasal dari Jepang dan masuk di Indonesia. Hal tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba untuk merebutkannya.
Yang kedua ada dorongan harga. Pastinya pada perusahaan saya terdapat strategi pemasarannya yang dilakukan secara online. Hal tersebut memunculkan ongkos untuk mengantarkan produk ke konsumen, tetapi pada perusahaan saya tentunya memberikan ongkos yang paling murah. 6. Tanggung jawab sosial bisnis. Terdapat yang pertama, tanggung jawab kepada konsumen, antara lain yaitu konsumen memiliki hak atas produk yang aman, konsumen memiliki hak untuk memilih apa yang mereka beli, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang ramah. Yang kedua, tanggung jawab kepada karyawan. Rasa aman karyawan, perusahaan harus dapat meyakinkan bahwa tempat kerja adalah aman untuk para karyawan dengan cara selalu memonitor secara sesama proses produksi dan melakukan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa para karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Yang ketiga ada tanggung jawab kepada lingkungan. Tanggung jawab perusahaan saya yaitu dengan memberikan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sehubungnya dengan itu, ketika beroperasi perusahaan harus sedapat mungkin menghindari diri dari kegiatan mencemari lingkungan atau menguras sumber daya alam. Perusahaan saya secara terus-menerus mengembangkan metode alternatif baik dalam menangani kotoran, limbah berbahaya maupun sampah biasa. 7. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu orang yang ahli di bidangnya serta memiliki kedisiplinan. Terdapat sumber daya manusia yang pertama, kebijakan karyawan. Dalam menjalankan bisnis tersebut, saya juga menentukan apa saja yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan agar usaha saya berjalan dengan baik. Yang kedua ada kebijakan perusahaan. Produk saya berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan produk yang dihasilkan, sehingga dari semua bagian mulai dari produksi, marketing, keuangan mempunyai tanggung jawab dan tugasnya. 8. Marketing mix. Terdapat yang pertama produk. Nama produk saya adalah Mochicha. Arti dari nama produk tersebut diambil dari mochi, yaitu nama produk, dan cha, yaitu diambil dari unsur nama saya. Yang kedua, promosi. Promosi pada bisnis kami, sebagaimana kita melakukan promosi di kalangan anak-anak remaja yang mana terdapat pada sekitar tempat pemasaran kami. Serta kami juga melakukan promosi dengan cara memberikan diskon terhadap konsumen. Tentunya dengan cara ini orang-orang mudah membeli produk kami. Yang ketiga ada branch atau harga. Harga kue mochi mulai dari harga 2.000 sampai 3.000 per pieces. Tentunya harga tersebut sangat terjangkau oleh semua masyarakat, contohnya anak-anak kecil. Yang keempat ada place atau tempat di mana kami menjual produk kue mochi ini. Kami membuka pemasaran di sekitar sekolah-sekolah yang tentunya banyak diminati oleh para anak-anak zaman sekarang, dan juga kami titipkan di tempat orang jualan kue basah yang mana semua orang tentunya bisa membelinya dan mudah didapatkan. Yang selanjutnya, kami juga menjual secara online, misalnya pada WA, IG, dan TikTok. Yang kelima, people atau orang. Yang pertama ada sales, yaitu melayani pelanggan dan mengajak pelanggan untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada marketing, mempromosikan produk perusahaan melalui berbagai informasi, serta mengarahkan supaya semakin banyak konsumen yang melihat bisnis yang dijual. Yang selanjutnya ada finance and accounting, yaitu yang mengolah semua terkait laporan keuangan perusahaan. Yang keenam ada proses. Pada proses ini, perusahaan saya tentunya memiliki komitmen secara baik kepada pelanggan, tentunya membuat sebagaimana mungkin pelanggan tersebut nyaman, seperti melayani dengan sepenuh hati dan ramah, dan melayani pengiriman yang cepat dan akurat pada penjualan online pada bisnis saya. Ketujuh, ada physical evidence atau bukti fisik. Terdapat bukti fisik pada bisnis saya, tentunya memiliki kualitas pada kue mochi dengan menggunakan kemasan produk dan label yang mana supaya rapi dan enak dipandang mata, dan supaya higienis, dan serta memberikan kesan yang menarik bagi pelanggan yang membelinya.